Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas tugas kasus Enron dan KAP Anderson. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Neval Syafdin Iqbal, NIM 2019 121189, kelas pengauditan 4D. Siapa itu Enron? Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antar Internot, yaitu perusahaan penyalur gas alam melalui pipa dengan Houston Natural Gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Enron didirikan oleh Kenneth Lay dengan CEO dan CRO sementara yaitu Stephen F. Cooper, Ketua John G. Ray, dengan Wakil Komisaris Clifford Baxter. Apa yang terjadi dengan Enron? Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002, berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis. Berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai dari Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Jatuh bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar 31,2 miliar US dollar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. Selanjutnya kita akan membahas KAP Anderson. Siapa itu KAP Anderson? KAP Arthur Anderson adalah perusahaan jasa akuntansi yang berbasis di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Didirikan oleh Arthur Anderson pada 1913. Kantor akuntan publik tersebut termasuk dalam The Big Five bersama dengan PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, dan KPMG. Awal mula keterlibatan KAP Anderson pada kasus Enron. Arthur Anderson menjadi auditor eksternal Enron sekaligus konsultan manajemennya dengan bayaran 5 juta dolar untuk biaya audit dan 50 juta dolar untuk biaya konsultasi. Hal inilah yang menyebabkan konflik kepentingan di tubuh Arthur Anderson sendiri, karena pembayaran atas jasa yang dilakukannya terlampau besar, sehingga memunculkan kurangnya independensi dalam proses pengauditan laporan keuangan Enron. Sehingga pada tahun 2002, perusahaan ini secara sukarela menyerahkan izin praktiknya sebagai kantor akuntan publik setelah dinyatakan bersalah dan terlibat dalam skandal Enron dan menyebabkan 85.000 orang kehilangan pekerjaannya. Kasus. Selama proses merger antara Houston Natural Gas dan Internot, Enron Corporation mempunyai hutang yang cukup besar. Tahun 1987 saja, Enron memiliki hutang sampai dengan 75% dari nilai pasar saham. Kemudian untuk mengatasi hutang tersebut, Kenneth Lay berkonsultasi pada McKinsey & Co. McKinsey pada saat itu menugaskan konsultannya Jeffrey Skilling. Tahun 1989, Kenneth Lay memperkerjakan Jeffrey Skilling untuk menjadi kepala Departemen Keuangan Enron. Kemudian Enron memiliki ide inovatif dengan memediasi antara pembeli dan penjual yang diharapkan dapat mengurangi risikonya. Enron menawarkan kontrak pada penjual untuk membeli minyak mereka dengan harga tetap dalam beberapa tahun dan kontrak pada pembeli dengan harga minyak yang sama ditambah nilai keuntungan untuk Enron. Jeffrey Skilling kemudian memutuskan untuk mengaplikasikan ide perdagangan Enron ke komoditi lainnya. Ia membuat kontrak jangka panjang di bidang perlistrikan, batubara, pulp kertas, aluminium, baja, obat-obatan, kayu, air, pulpen, dan plastik. Diperhitungkan terdapat 1.800 produk yang ditangani. Pada tahun 1999, Enron mendirikan 3 SPE, yaitu Coco Investment LP, LJM Cayman LP, dan LJM 2 CP Investment. Tahun 2000, Enron mengumumkan bahwa perusahaannya berhasil memperoleh pendapatan bersih setelah pajak sebesar 1,1 miliar dolar.
Selanjutnya, Enron menempatkan saham sebesar 62 juta dolar dalam 3 SPE tersebut. Setelah pertengahan tahun 2001, harga saham Enron menurun dari nilai tertingginya 80 dolar per saham. Akuntan Enron berusaha menarik kembali hutang dan aset pada entitas khusus. Sharon Watkin khawatir akan peningkatan resiko. Pada Juli 2001, harga saham jatuh ke nilai 47 dolar per saham. Jeffrey Skilling secara tiba-tiba mengundurkan diri sebagai presiden dan CEO dengan alasan pribadi. Sharon Watkin pada 22 Agustus secara pribadi menemui Kenneth Lay dan bagian hukum dan mengirimkan 6 halaman surat yang menjelaskan ketidakberesan terkait entitas khusus dan memperingatkan mereka yang kemudian ia sebut kecurangan akuntansi, yaitu the worst accounting fraud I had ever seen. Lebih parahnya lagi, Kenneth Lay dan eksekutif lainnya menjual secara diam-diam saham mereka. Sharon Watkin juga mengontak temannya di Arthur Andersen untuk mendiskusikan permasalahannya pada kepala auditor, namun tidak dilakukannya temannya itu. Pada 12 Oktober 2001, Enron mengumumkan mengambil alih hutang dan aset entitas khusus. Hal ini menurunkan 544 juta US dollar atas laba dan mengurangi nilai ekuitas pemegang saham dengan 1,2 miliar US dollar. 22 Oktober, Komisi Sekuritas mengumumkan akan menginvestigasi entitas tujuan khusus Enron. Hari berikutnya, Andrew Fastow diberhentikan. Pada tanggal 8 November 2001, Enron mengumumkan akan melaporkan ulang semua laporan keuangan sejak tahun 1997. Laporan ulang tersebut diperkirakan menurunkan ekuitas pemegang saham sebesar 2,1 miliar US dollar dan meningkatkan hutang 2,6 juta US dollar. Pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Enron pada pertengahan Juni 200 KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron. Pada 2 Desember 2001, KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan. Tanggal 28 Februari tahun 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi 750 juta US dollar untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Pemerintah Amerika atau the US General Service Administration melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dengan lembaga pemerintahan di Amerika. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Tanggal 22 Maret 2002, mantan Ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen yaitu David Duncan bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron. Tanggal 15 Juni 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah karena telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Setelah kasus Enron terkuak oleh publik, hal ini menyebabkan dicabutnya izin KAP Arthur Andersen oleh Otoritas Keuangan Amerika Serikat. Dan tidak lama setelah kasus ini, terjadi juga kasus serupa seperti Tyco, Global Crossing, WorldCom, Xerox Corp, dan lain-lain, yang mana semua kejadian tersebut mencemarkan nama baik profesi akuntan publik yang seharusnya independen. Atas dasar tersebut, Parlemen Amerika Serikat pada tanggal 23 Januari 2001 mengeluarkan ketentuan di bidang jasa akuntan publik yang terkenal sebagai Sarbanes-Oxley Act. Kesimpulan, Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor,
Arthur Andersen, satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar atau The Big Five yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi-manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Andersen tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan.